Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat pagi, salam hebat, luar biasa. Oke teman-teman semua, alhamdulillah sekarang saya ditemani dengan Pak Anjar nih. Ya, berada di rumah Pak Anjar, kita akan menelusuri, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Anjar mengenai perubahan yang ada di 3i Network menjadi 3i Reborn. Nah, ini salah satu penggagasnya adalah Pak Anjar. Sekarang kita akan wawancara tentang 3i Reborn itu seperti apa. Oke, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel ini. Assalamualaikum Pak Anjar. Waalaikumsalam. Gimana Pak Anjar, sehat? Alhamdulillah sehat. Semakin semangat tentunya. Luar biasa. Pak Anjar, ini 3i Reborn ini maksudnya seperti apa sih Pak Anjar? Ini alasan kenapa 3i Network, yang pertama 3i Network kita sudah ketahui 9 tahun setengah, kok tiba-tiba berubah menjadi 3i Reborn? Ada apa ini Pak Anjar alasannya? Iya. Luar biasa ya. Kaget ya, bikin orang kaget ya. Kaget Pak Anjar. Iya, jadi begini teman-teman, saya jelaskan dulu ya. Nah, kebetulan tanggal 31 Agustus itu tepatnya itu. Nah, jadi para kron manajemen, kemudian kebetulan saya juga diundang. Kami berkumpul di Rancamaya Bogor. Dan di sana ada salah satu villa yang dimiliki oleh CAR sendiri. Nah, jadi kami merumuskan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dengan kondisi 3i Network kemarin sebelumnya. Karena memang kita tidak bisa pungkiri gitu ya. Sebelum pandemi itu kita cukup berjaya ya, cukup luar biasa. Tapi setelah adanya pandemi itu omset kita semakin lama semakin menurun. Nah, jadi ya kalau ditanya apa alasannya sih, supaya move on dulu nih. Move on dulu nih kan. Karena gini loh, karena kita pernah naik, tiba-tiba dihantam pandemi turun. Ini susah untuk ngangkat move on-nya. Nah, jadi apa sih yang harus kita buat? Nah, itulah kita waktu itu berkumpul di Villa Rancamaya Bogor untuk merumuskan apa sih yang kita buat agar ini bisa 3i kembali seperti dulu, bahkan bisa mungkin lebih dari dulu. Berarti setelah pandemi itu banyak leader-leader juga yang sekiranya tidak konsisten lah gitu bahasanya, sehingga Pak Anjar ini merumuskan bersama kron-kron untuk merubah 3i Network menjadi 3i Reborn. Nah, ini Pak Anjar memang bedanya apa sih Pak Anjar? Apa sih yang ditawarkan oleh 3i Reborn ini ya? Bedanya apa sih? Apa yang ditawarkan kepada kita? Begini teman-teman ya, sebenarnya kalau mau jujur 3i Network itu juga cukup bagus ya. Dulu kita pikir itu sudah sangat sempurna, tapi memang ya kita nggak bisa salahkan juga teman-teman yang keluar dari 3i. Memang kita nggak bisa pungkiri ketika dulu pernah punya income ratusan juta, tiba-tiba menjadi puluhan, bahkan di bawah puluhan, mental sih pasti jatuh gitu loh kan. Jadi untuk berjuang lagi tuh kayaknya gimana gitu kan. Nah, sementara kan ini bicara dapur lah gitu ya, dapur lah. Nah, jadi bagaimana sih kita supaya menjadi move on lagi ini? Maka kita rumuskan sebenarnya bukan hanya merubah nama saja. Jadi banyak hal yang kita rubah. Yang pertama, kita perbaiki secara administrasi. Itu yang pertama itu. Administrasi. Ya, jadi bagaimana pekerjaan kita ini yang hari-harinya kita lakukan itu di kantor itu ada lebih mudah lagi gitu loh. Jadi jangan sulit gitu ya. Dimudahkanlah bahasanya. Nah, yang kedua rebranding. Jadi supaya kita move on nih, biar jangan terlalu ingat dengan 3i yang jatuh gitu loh. Kenapa? Orang selalu bukan mengingat 3i yang waktu berjaya, tapi orang melihat 3i yang jatuh. Ya, itu sifatnya manusia, itu dia. Selalu melihat yang jeleknya. Nah, maka poin yang kedua adalah rebranding ya kan. Jadi namanya kita rubah jadi supaya seperti baru lagi begitu loh. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ternyata di kotak-katik itu ada cara gitu loh yang bisa membuat marketing plan ini lebih sempurna. Bukan berarti dulu nggak bagus ya, sudah bagus, tapi ternyata
masih bisa tuh diolah tuh marketing plan-nya, disempurnakan. disempurnakan. Contohnya gini loh, kita berusaha untuk orang-orang baru ya, untuk orang-orang baru itu bonusnya gede gitu jadi. Wah, luar biasa. Ya kan? Kalau dulu nih saya bilang ya, orang berpikir yang dijual yang di atas. Gitu ya. Posisi puncak itu bonusnya umpamanya 300 juta gitu ya. Tapi hari ini yang kita jual justru posisi bawah. Bagaimana orang-orang baru itu bonusnya jutaan. Ini sayanya seperti pusing nih Pak Anjar. Soalnya kayaknya di bisnis lain tidak ada ya Pak Anjar. Betul. Jadi saya hampir bisa yakin ya teman-teman yang udah memahami 3i Ribbon gitu ya. Ini satu yang pertama nih ya. Yang dulu pernah join kemudian dia hengkang, saya yakin balik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dulu orang sudah tahu 3i tapi nggak join, dengan adanya 3i Ribbon orang pasti join. Atau yang ketiga, yang hari ini orang menjalankan bisnis network lain melihat MP-nya 3i Ribbon dengan orang awal itu bonusnya gede-gede, orang lain pun bisa join kemarin juga. Pasti ngelirik-lirik ya Pak Anjar. Itu dia. Nah itu dia gitu kan. Nah itu juga yang mematahkan perkataan dari teman-teman saya mungkin Pak Anjar yang mereka terutama anak-anak Gen Z ya, anak-anak milenial yang bilang, wah bisnis network marketing itu yang di atas itu yang paling untung. Wah ternyata ini mematahkan segmen tersebut ya, mematahkan argumen tersebut sehingga di 3i Ribbon ini yang bawah saja bisa mendapatkan bonus yang luar biasa. Nah seperti itu. Satu lagi nih poin nih ya, ada orang kalau orang-orang network marketing atau MLM itu bilang selalu harus seimbang. Nah sekarang kita patahkan lagi nih, seimbang boleh, nggak seimbang juga boleh. Waduh, tetap dapat bonus banyak. Maksimal bonusnya. Maksimal loh. Gitu. Bisa seperti itu banyak. Iya. Jadi posisi demi posisi itu bisa kita raih, boleh seimbang, boleh nggak seimbang. Yang secara umum kan bisnis network marketing itu misalnya 2, 4 dan itu baru dapat bonus gitu kan. Betul. Kalau ini nggak seimbang pun masih dapat bonus. Seimbang boleh, nggak seimbang boleh. Contoh nih punya 2 gitu ya. Atau umpamanya 2, 4, 6 kan nggak seimbang tuh. Itu juga maksimal bonusnya. Wah, itu luar biasa. Jadi kalau selama ini orang bilang harus seimbang, di kita nggak harus. Nah seperti itu teman-teman. Nah itu teman-teman, kalau dibilang 3i Ribbon ini spektakuler, ini jauh-jauh lebih spektakuler ya. Saya yakin bukan hanya spektakuler, tapi 3i Ribbon ini akan menjadi bisnis mega trend, terutama nanti 2024. Nah ini Pak Anjar yang terakhir, kira-kira apa sih harapan terutama para petinggi penggagas ya dari 3i network yang lalu ya kan, sehingga merubah menjadi 3i Ribbon. Ini apa harapannya kira-kira dari Pak Anjar sendiri? Yang pasti harapannya begini. Yang pertama, kita akan kembalikan omset nasional kita sebelum pandemi. Itu dulu lebih kurang 60 miliar per bulan, dan insya Allah ini akan kembali lagi seperti itu, bahkan mungkin lebih dari itu. Itu harapan pertama. Harapan kedua, jika 5 tahun pertama dulu ya ketika 3i Network dilaunchingkan itu ada 12 posisi tertinggi. Nah dengan adanya 3i Ribbon, saya yakin 5 tahun mulai saat ini, 5 tahun saat ini nih ke depan itu bahkan mungkin bisa 3 kali lipat dari posisi tertinggi yang dari terdahulu. Seperti itu harapan kami ya. Nah jadi teman-teman, saya mau kasih bocoran ya. Kelebihan 3i Ribbon itu cukup banyak ya. Yang pertama tadi saya bilang dari segi administrasi, kemudian kelebihan yang lainnya lagi dari MP-nya atau marketing plan-nya itu banyak yang kita rubah ya. Terutama sekarang kita ada namanya bonus Elite Booster. Jadi kalau dulu nih, saya kasih bocoran dulu nih ya. Kalau dulu itu bonus Elite itu dapatnya hanya sekali gitu ya, atau kalau umpamanya rekrut 3 dapat 1 bagian, kalau bulan besok rekrut satu lagi dapat 1 bagian. Kalau sekarang berbeda gitu loh. Jadi contoh nih, umpamanya bulan September dapat rekrut 3 1 bagian. Nah kemudian bulan Oktober rekrut 3 lagi, dapatnya bukan 1 bagian tapi 2 bagian. Wah luar biasa, double Pak Anjar. Iya, nah Novembernya umpamanya dapat 1 Elite lagi tuh, hitungannya 3 bagian. Waduh, berarti kerjanya 1 kali, bayarnya 3 kali. Terus seperti itu. Wah, luar. Nah kemudian adanya bonus posisi kita buat lebih mudah ya. Kalau dulu contoh nih posisi paling terendah itu ada namanya tim agency. Kalau sekarang kita sebut namanya tim entrepreneur. Nah
Kalau dulu itu omsetnya 2450 tiap grup, kalau sekarang 1.400.000. Waduh, 1.400.000. Jadi omsetnya kita turunkan, tapi bonusnya nggak turun. Wah, waduh. Itu yang luar biasa gitu loh. Omsetnya diturunkan, Tapi bonusnya nggak turun. Tapi bonusnya nggak turun, malah Iya. bisa naik Pak Anjar. Malah bisa naik. Nah, kenapa? Nah, mungkin di luaran sana orang banyak yang bingung gitu ya. Mana mungkin gitu ya? Iya. Mana mungkin. Nah, orang nggak tahu rahasianya ada sebenarnya. Jadi saya mau kasih tahu, untuk bonus posisi itu kita tambah. Ya, kita tambah itu 7% dari omset nasional atau NPP kita. Nah, kemudian untuk bonus elit kita tambah 5%. Jadi targetnya menurun, Ya. tapi bonusnya itu standar, bahkan mungkin bisa naik. Luar biasa. Nah, Jadi intinya teman-teman semua, harapannya adalah kerjaannya lebih mudah, Iya. tetapi hasilnya lebih melimpah. iya, betul. Nah, kuncinya sebenarnya sederhana. Aksi, presentasi. Aksi, presentasi. Aksi, presentasi. Pasti berprestasi. Luar biasa. Betul ya? Betul Pak Anjar. Aksi, presentasi, Aksi. pasti Berprestasi. berprestasi. Seperti itu. Oke Pak Anjar, terima kasih atas bincang-bincang Oke. pada malam hari ini. Semoga informasi atau sharing pada malam hari ini bisa menggugah teman-teman semua yang melihat video ini dan lebih semangat lagi dalam beraksi Yes, dan pastinya. berpresentasi agar kedepannya kita semua bisa berprestasi Yes. di 3i Reborn. Yes. Terima Oke. kasih Pak Anjar Oke, atas siap, sharing-sharingnya. semangat. Oke teman-teman semua, kita tutup pembicaraan pada malam hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir teman-teman semua, ada yel-yel baru. Bagaimana Pak Anjar yel-yel barunya? Apa kabar 3i? 3i Reborn. Yes, yes, yes. Luar Oke. biasa.